Alhamdulillah, alhamdulillah ala jami'i ni'amih, wasyukru ala jami'i taufiqih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hadirin jemaah salat Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan, yang telah dianugerahkan kepada kita, di mana nikmat tersebut mungkin kita merasa sebagai nikmat biasa, akan tetapi bagi Allah nikmat-nikmat yang telah diberikan, yang telah dianugerahkan kepada kita adalah nikmat-nikmat yang sangat besar. Di antaranya hari ini kita diberikan masih dalam keadaan hidup, sehat, diberikan kesadaran dan kemampuan untuk melaksanakan ibadah salat Jumat, di mana nikmat ini tentu telah diberikan kepada setiap orang Islam, akan tetapi tidak semua orang Islam diberikan kemampuan dan kesadaran untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini kita berada di bulan Dzulhijjah, di mana bulan Dzulhijjah ini adalah merupakan bulan ibadah haji bagi orang-orang yang telah diberikan kemampuan oleh Allah untuk menunaikannya. Dan bagi kita yang tidak beribadah haji, disunnahkan untuk melakukan segala kebaikan, di mana kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini sangat besar fadilah serta pahalanya. Disebutkan bahwa 10 hari bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang apabila beribadah di dalamnya maka pahalanya sangat besar. Sebagai contoh, berpuasa di hari-hari itu pahalanya setiap hari adalah sebanding dengan berpuasa setahun penuh. Melakukan ibadah sholat malam, qiyamul lail, di malam-malam 10 hari awal Dzulhijjah berbanding di dalam satu malamnya berbanding dengan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar. Insyaallah Idul Adha dilaksanakan hari Rabu nanti. Sekarang hari Jumat, maka 10 hari terakhir tinggal hari Sabtu, Ahad, Senin dan Selasa. Oleh karenanya, janganlah kita lupakan, sayang sekali
kalau kita terlena tidak melaksanakan ibadah-ibadah, khususnya berpuasa di siang harinya dan qiyamul lail, menjalankan sholat di malam-malamnya. Dan terkhusus lagi nanti di hari Selasa yang merupakan hari Arafah, maka berpuasa di hari tersebut pahalanya adalah diampuninya dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tentu bagaimana setahun yang akan datang telah diampuni dosa kita, maka Allah menjaga kita agar kita tidak melakukan perbuatan dosa. Kemudian di hari Rabu disunnahkan untuk sholat Idul Adha. Sebelum sholat Idul Adha, pada malamnya, malam Rabu, kita disunnahkan untuk menunaikan ibadah sholat malam, qiyamul lail, di mana siapa orangnya yang menghidupkan malam-malam Idul Adha, malam-malam Idul Fitri, maka nanti di saat hati para manusia dimatikan oleh Allah, tidak ingat kepada Allah, maka hati mereka masih tetap hidup. Kemudian di pagi hari sebelum menunaikan ibadah Idul Adha, disunnahkan untuk mandi Idul Adha dengan niat mandi sunnah Idul Adha. Salat Idul Adha dilaksanakan saat waktu duha di tanggal 10 Dzulhijjah sampai menjelang salat zuhur, baik apabila dilaksanakan secara berjamaah, tetapi juga diperbolehkan untuk dilaksanakan sendiri-sendiri. Salat ini disunnahkan untuk siapapun, laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, dewasa, semuanya disunnahkan untuk menunaikan salat Idul Adha. Setelah salat Idul Adha, disunnahkan untuk menyembelih binatang kurban, sebab tidak ada ibadah yang paling dicintai oleh Allah di hari tersebut selain mengalirkan darah, menyembelih binatang kurban. Khusus untuk penyembelihan binatang kurban ini ada beberapa hal yang patut kita perhatikan. Pertama-tama, kita usahakan agar kurban kita tetap menjadi sunnah, tidak menjadi wajib. Kurban sunnah ini bisa menjadi wajib apabila kita nadari. Contoh nadar tersebut misalnya begini: saya beli kambing ini untuk kurban saya nanti di Idul Adha, maka kata-kata ini akan menjadi nadar. Atau misalnya sapi ini akan saya sembelih sebagai kurban nanti di hari Idul Adha, maka hal ini menjadi nadar. Lalu sunnahnya bagaimana? Misalnya kita membeli atau membawa kambing atau menunjuk kambing, insya Allah kambing ini saya gunakan sebagai kurban sunnah di Idul Adha. Kita embel-embeli dengan kata-kata sunnah.
Atau ketika membeli, kita berbicara kepada pedagangnya, saya beli kambing ini untuk kurban sunnah di Idul Adha. Bagaimana perbedaan antara kurban sunnah dan kurban wajib? Apabila kurban ini wajib, maka tentu pahalanya adalah pahala wajib yang tentu lebih besar dibanding ibadah kurban sunnah. Akan tetapi seumpama terjadi kerusakan, terjadi cacat atau mati, baik sebelum disembelih maupun saat prosesi penyembelihan, maka kurban ini harus diganti. Dan kemudian orang yang berkurban wajib beserta keluarganya tidak boleh sedikit pun makan dari daging binatang kurban tersebut. Akan tetapi boleh memakan daging kurban dari kurban orang lain. Bagi kurban sunnah, seumpama terjadi kerusakan, tidak harus diganti, sebab hukumnya bukan hukum wajib. Dan seumpama tetap disembelih, maka jatuhnya memang bukan kurban, akan tetapi menjadi sedekah biasa. Dan kemudian tasarruf dari kurban sunnah akan sangat longgar. Sebagian orang kaya sekalipun masih boleh menikmatinya. Akan tetapi untuk kurban wajib hanya diperbolehkan untuk ditasarrufkan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin saja. Hadirin yang berbahagia, penyembelihan binatang kurban adalah dimulai saat kira-kira sholat Idul Adha telah selesai, meskipun bagi orang yang tidak menjalankan sholat Idul Adha sampai di asar hari terakhir, hari ketiga hari tasyrik, yaitu 3 hari pasca Idul Adha. Penyembelihan binatang kurban ini boleh dilaksanakan secara bersama-sama, biasanya kita di masjid-masjid atau di kelompok-kelompok. Akan tetapi boleh juga dilaksanakan sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Untuk yang dilaksanakan sendiri-sendiri ini haruslah benar-benar diperhatikan tata cara, niatnya, tata cara penyembelihannya, serta tasarrufnya, sehingga benar-benar ibadah kita mengikuti aturan yang ada, mengikuti tata cara yang telah dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in, serta para ulama. Semoga khutbah singkat ini benar-benar menjadikan ibadah kita dari waktu ke waktu semakin sempurna dan layak diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarna bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi li qudsihi wa lam yazal qailan 'alima. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجيبوا الله يا عباد الله إلى ما دعاكم، وصلوا وسلموا على من به الله هداكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، واسألوا من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر وأجل. أقيموا الصلاة.